Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridhoillahi ta'ala wal ifda fil balaya wal musalli fi hadzal kitab walladzina sabaquna bil iman lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita terusaken ngaji kitab Ta'lim Muta'alim. Beberapa waktu lalu kita masih membahas tentang bagaimana caranya menuntut ilmu, khususnya bagaimana orang yang menuntut ilmu itu juga bersama dia bekerja, kerja karo golek ilmu. Niki zaman kula niku sik umum. Zaman saniki ning pondok karo kerja mboten enten. Cah saiki ya ora gelem. Pondok sing ngeten iki nggih pun mboten enten saniki. Niku. Nah, zaman biyen biasa mondok niku isu kerja. Kadang ya kerja teng kene kiai ini, kadang kerja nggone wong liya. Nah, zaman biyen niku ya macul ya derep nggih, nak panen. Dan iku mengke tinggi sangu mondo. Dan iku hikmahnya ternyata luar biasa, cara-cara seperti itu. Walaupun umpama nak disangoni ya apik ae, mboten napa-napa. Tetapi ternyata orang-orang soleh dahulu seperti itu. Bahkan lanjut, Pak, karena kebiasaan seperti itu, Pak. Begitu selesai dari mondok, pulang di tengah masyarakat juga begitu. Dia pun yang mulang ngaji, dia sendiri juga bekerja mencari ma'isyah. Nyun sewu, mboten ngajine niku dige golek duit. Niki, Pak. Namun biasa ngoten niku, Pak. Nanti pulang ke tengah masyarakat ya nyambut gawe biasa. Bukan mencari duit dari ngaji nih. Kula riyen teng pondok kula ngeten iki, Pak. Nyun sewu para kiai ini niku kerja.
Nah isu bar ngaji isu bar isrok niku kiai ini kabeh niku nyambut gawe, santri ini ya dibebasno arep nyambut gawe ya kono, nah arep ngaji ya kono, tapi mboten sing nguruk. Nah isu sampai zuhur kerjane kiai ini niku nak sampai zuhur tok. Lah mengke bar zuhur tet pun ngaji sampai sesuk-esuk isrok meneh niku ngoten. Jadi persis kados ngene kitab niki Ta'limun Ta'lim. Akhirnya napa Pak? Saya rasakan sendiri, santri-santri dari situ pondoknya cilik, mboten gede, mboten terkenal. Santri-santri keluaran dari situ niku rata-rata begitu pulang mondok niku nyun sewu Pak, mboten mulai mondok jadi anggota klim. Apa klim itu? Klimbrak, klimbruk. Akhirnya nopo? Santri-santri itu begitu sudah lulus dari situ pulang ya kerja Pak. Di luar waktu kerja itu dia gunakan untuk muruk ngaji. Akhirnya nopo Pak? Dia di tengah masyarakat tidak pernah minta imbalan sepeser pun dari jamaah. Kenapa? Karena dia punya pekerjaan. Ini termasuk salah satu niki kula belajar niki. Sakniki godane niku luar biasa lho Pak. Zaman sakniki niku muruk ngaji ngeten niki Pak. Masya Allah. Nek wis terkenal ngoten tarife yo tenan niku. Nyang-nyangan nih. Masya Allah. Masya Allah, namun sing terkenal niku dosen kalah. Dosen sak jam piro ya? Lah niki lho ngaji sak jam mawon, Pak. 10 juta. Ngaji sak jam niku iso 20 juta. Lah kula kerja sak wulan sik kurang kan. Jenengan gak ero kerja pirang. Dan itu sangat menggoda sekali Pak. Dan ini jane nak tenggene etikane tak tenggene kitab Ta'limun Ta'lim niku mboten ngoten niku. Harusnya kita ini wong alim niku kudu duwe pekerjaan. Supaya napa? Supaya nanti ini ku wau di mana-mana Pak. Di mana-mana pun nak pun kelebon ngoten niku. Nggih. Ya napa nggih bahasane iku ora enak malah arti terus. Untuk menjaga keikhlasan niku lho angel. Namun keikhlasan niki kula mboten nyun sewu nggih. Niki ngaji niki jenengan aja sangka buruk nggih kali ustaz-ustaz sing anu nggih. Terus terang mawon. Kula ngomong keikhlasannya angel. Nak kangge kula niki, nak kangge ustaz-ustaz niku ikhlas doyo. Nggih, masih dibayari samoten insyaallah ikhlas. Artinya napa kita harus sangka baik. Itu sampai sangka buruk niki. Nggih, nak kula, awak kula dhewe, nak wis ngono ki njaga keikhlasan niku wah nggih. Arep budal nak ati wis grek, engko arep oleh sakmene. Ngoten niki. Masya Allah. Masya Allah. Wa kana Abu Hafsin niki kita lanjutkan terkait dengan itu. Dulu Abu Hafs Al-Kabir niki rahimahullahu taala yaktasibu wa yukarrirul ulum. Dulu namanya ulama besar, gurune Syekh Zarnuji niki namine Imam Abu Hafs niku ulama gede niku. Beliau ketika teng pondok
niku mbolan baleni ilmune niki bareng-bareng karo nyambut gawe. Niki nalikane mondok, Pak. Kalau nglalar kitab karo kerja. Gini ki, Pak. Fa in kana la budda li talil bihi minal kasbi. Nah, menurut Abu Hafiz wajib bagi orang yang menuntut ilmu itu adalah bekerja linafaqoti iyalihi, untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, wa ghairihi, dan selain keluarga, artinya semua yang di bawah tanggungannya. Niki baik ketika dia sedang mencari ilmu maupun sudah dia menyampaikan ilmu kepada orang lain. Makanya Imam Abu Hafiz niku kebiasaan nih, Pak, niku sambil bekerja dia sambil ngelalar ilmu nih. Kapan saja dibutuhkan di masyarakat diberikan, dia sendiri posisinya bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya, keluarganya, dan semua orang yang di bawah tanggungannya. Masya Allah, Pak, niki, Pak, ulama-ulama biyen niku ngeten niki, nggih. Mulane jenengan kula rene gak sariko-riko, ora enek iki gak apa-apa. Nggih. Ora sih ora enek banyu, ora enek apa, mboten napa-napa kula. Jadi mosok banyu ora enek. Makane tak ombe. Niku ngoten. Masya Allah. Lah niki, Pak, karena di zaman sekarang itu sudah seperti itu. Dan ini kejadian ini bukannya zaman sekarang, Pak. Mulai zaman dulu, Pak, ngeten niki, Pak. Jadi wong ceramah, ustadz, begabil ceramah dibayar niku bukan hanya zaman sekarang. Mulai zaman dulu sudah ada seperti itu. Bahkan pada zaman Nabi. Nyun sewu, Pak, zaman Nabi niku riyen enten. Nyun sewu niki. Kula jane rada nyeri-nyeri sedap jadi ini. Suatu ketika ada orang diutus Nabi untuk mengajarkan Quran. Ngajarkan Quran ke masyarakat. Habis ngajarkan Quran, wong niku diwehi hadiah berupa busur panah. Busur panah. Akhirnya begitu mulai dilapor nih tenggani Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi menyampaikan, kamu telah mendapatkan busur panah dari api neraka. Nyun sewu, Pak, niki, Pak. Yo nopo ngeten niki, Pak. Lah, nggih pun ngeten niki. Asline nak sebagai ustadz, sebagai guru, kita itu tidak boleh meminta, tidak boleh mengharap kepada pemberian makhluk berupa apapun dari siapapun. Makanya apa carane? Kerja. Santri yo ngono, kerja biasa apa saja. Sing penting halal. Iku ngoten. Fayaktasib wa yukarril wala yaksal. Cuma tantangannya, Pak, tantangannya ketika kita memutuskan seperti itu, kita ngajar, kita juga bekerja, atau kita belajar, kita bekerja, tantangannya niki, Pak, nopo? Fayukarrir, maka ulang-ulangilah pelajaran itu, ndereso kitabmu iku, wala yaksal, ojo sekali-kali kamu malas. Niki resikonya memang, Mbak. Kayak kula, Mbak, Masya Allah nggih. Nak pun lembur kerja, Masya Allah. Nggih. Kadang dari pagi sampai malam. Kula rata-rata mulai niku kenggone kampus niku jam rata-rata isya, Pak, sampai rumah.
setelah Isya. Nah ini itu niki Pak. Ajeng ngaji teng jenengan ngeten nggih di matlaah dhisik, ora kok lawaran ben buka langsung iso ngoten nggih mboten. Lha iki tantangan, Pak. Mulih kerja niku awak ya wis apa meneh kaya kula-kula ngeten niki Pak, kegeden lemu awak to mlaku niku wis niki sikil niki lho sore niku wis masyaallah. Ada yang daduk di wae napa niku hot and cream niku macem-macem. Lha ngoten niku Pak, yen sewu. Itu tantangannya. Akibatnya wong deres niku dadi males. Niku tantangannya. Makanya saya sangat berterima kasih kula nggih saged ngaji teng jenengan ini. Akhirnya apa? Saya memaksa diri saya. Nak kula mboten murut teng jenengan, Pak. Ya wis aku mulai kitabku ya tak tumpuk. Gitu saja sudah. Apa meneh mikir nak wong nyun sewu, nak pikirane donya, aku ning kono oleh apa? Lah ngoten ta. Nak wis ngoten niku males tek. Padahal Pak nyun sewu, Pak. Allahu Akbar. Wajibe wong duwe ilmu niku menyampaikan ilmu. Demikian juga wajibnya orang yang enggak tahu menuntut ilmu. Podo-podo wajib jenengan wajib kula ya wajib kan ngoten niki tantangane males walaisa li sahihil badani wal aqli udhrun fi tarki ta'allumi wa tafaqquhi, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi orang yang sehat badannya dan sehat akalnya untuk meninggalkan belajar dan memahami agama. Ini Pak, karena tidak ada alasan Pak bagi siapapun yang sehat badannya, sehat akalnya untuk tidak belajar. Belajar apa? Memahami agama. Niki baik yang belajar maupun yang muruk. Masya Allah Pak. Masya Allah Pak. Pun. Fa innahu la yakunu aqaru min Abi Yusuf rahimahullah ta'ala walam yamna'hu dzalika min tafaquhi, karena sesungguhnya tidak ada orang yang lebih melarat melebihi Syekh Abu Yusuf guru nih Syekh Zarnuji niki rahimahullahu ta'ala, tetapi walam yamna'u dzalika min tafaquhi, tetapi tidak menghalangi beliau dari senantiasa belajar, senantiasa memahami agama, demikian juga mengajarkan kepada orang lain. Niki menurut Syekh Zarnuji gurune jenenge Syekh Abu Yusuf ini orang paling melarat, masih paling melarat, tetapi Masya Allah beliau rajin, beliau senantiasa deres, senantiasa mengkaji kitab-kitab sehingga beliau menjadi ulama besar, tetapi melarat, kiai tapi melarat. Niki Syekh Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Nggih nyun sewu niki. Mbah kula riyen ngeten niki. Bapake ibu kula. Ya Allah. Nak isu nggih ngoten niku langsung sawah. Mengke bar zuhur nembe muruk sampai sesuk-esuk. Ngoten. Santri moro teng sawah Pak, ajenge wangi Pak, diseneni Pak. Kon rene iki ora kon mbabu ning aku, padahal ajeng khidmat kiai. Ditolak kali mbah kula. Kowe rene iki dikon wong tuamu nah ora kon nyambut gawe ning nggon aku.
aku gak butuh mbok tulungi. Enten setunggali santri niku Pak nekat didukani kiai iki apa wancet wis gak direken wis sawahe kiai kaya paculi. Memang kewajibane kiai ngoten niku ora njaluk pertolongan kepada makhluk. Nekat Pak. Begitu nekat oh ya wis sore akhirnya begitu pun rampung kalih mbah kula niku langsung ditepai duit ya iki buruane sedina iki mau kira-kira nyun sewu Pak sakniki enten gak kira-kira ngeten iki enten kiai di khidmat santrine sorene karo kiai langsung dibayar nggih nyun sewu sakniki ya tambah santri ini di Purwokerto kok nyambut gawe sampai sore. Masya Allah. Sampai kadang-kadang santri ini gak sempat ngaji hanya untuk melayani kiai. Yang jauh loh. Aku lagi piye loh, bape ngene iki ya arep gak diceritakne terus piye. Masya Allah. Itu mbah saya dulu begitu. Nah makanya Pak ngeten-ngeten iki lah yang harus kita kembalikan. Pengajaran agama niku nak tidak dikembalikan ke fitrahnya itu nanti lama-lama nyun sewu agama niku malih padha karo belajar matematika, belajar fisika, belajar biologi, belajar ilmu sejarah akhirnya jadi padha. Agama iku akhirnya hanya cerita. Jauh dari praktek. Makanya jenengan pun kaget. Saniki niku Masya Allah, Pak. Nak perkara ngaji niku jenengan lho ndelok YouTube iku sak bajek. Sak bajek. Kalau milih jenengan milih menu napa mawon enten nang ngene YouTube. Termasuk menu niki nggih enten nang YouTube upload. Tapi jenengan pirsani saniki. Kira-kira maksiate mari apa ora kira-kira? Mboten mari. Tambah maksiatin dua hati gak karo-karuan nih. Ya Allah. Kenapa? Nggih nyun sewu nggih niki wau. Karena bahasane wong sakniki napa? Ada sesuatu yang tertinggal di dalam metodologi penyampaian agama. Satu yang tertinggal dampaknya fatal. Karena satu itu adalah hal yang paling penting. Napa niku? Keikhlasan. Tenggene Quran diusuti Allah dawuhne wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Tidaklah diperintahkan oleh Allah illa liya'budullah kecuali untuk menyembah kepada Allah. Mukhlisina lahuddin dengan hati yang ikhlas. Satu yang ditinggal akibatnya fatal. Lah niki Pak Masya Allah. Makanya ulama-ulama biyen ngoten niku tidak ngambil sepeser pun untuk menyampaikan ilmu agama. Demikian juga pada saat belajar ilmu agama pun dia tidak mengharapkan sepeser pun dari pemberian orang lain. Pun faman kana lahu malun kasirun fani mal malu sholihil rajuli sholih, tetapi
barang siapa yang memiliki harta yang banyak, maka nikmat harta yang baik yang dipegang oleh orang yang soleh. Fanikmal malu soleh lirrojulis soleh. Nikmat hartanya yang baik adalah harta yang dipegang oleh orang soleh. Lah niki Pak, nak duit akeh ya gak apa-apa, jenengan nak nyalikane mondok tidak perlu bekerja. Wakila li alimin bima aqdalma qala bi abin ghaniyin li annahu kana yastani'u bihi ahla ilmi wal fadli. Maka dikatakan pada orang alim, lah niki Pak, nyun sewu kula niki nak ulama-ulama biyen ngoten lho. Enten nggih niki mau nak Syekh Abu Yusuf niku pokoke melarat dadi kiai ya melarat pisan. Itu pun bekerja setiap hari, termasuk Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah niku dadi imam besar niku lho Pak. Ijik dodolan kain teng pasar. Niku termasuk gurune Syekh Zarruji sing nulis kitab Ta'lim Muta'alim niki. Demikian juga niku wau Syekh Abu Yusuf nggih ngoten niku. Lah niki wakila dan dikatakan niki wau Pak, diceritakan li alimin kepada orang yang berilmu bima adrokal ilma, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Qala, maka orang ilmu tadi menjawab, saya mendapatkan ilmu karena saya memiliki ayah yang kaya, wong tua sing sugih. Li anau kana yastanu bi ahlal ilmi wal fadli, maka sesungguhnya orang kaya itu, ayah yang kaya tadi berusaha menggunakan hartanya tadi dimanfaatkan untuk ahli ilmu dan ahli kemuliaan, ahli keutamaan. Maka dari itu dengan dia memberikan harta tadi menyebabkan tambahnya ilmu. Dan ini Pak, niki mboten cerita no. Cuma kalau batin niki kemungkinan Syekh Zarnuji Pak. Sing bapake sugih. Nah bapake sugih, akhirnya nopo? Begitu teng pondok ngaji, dia tidak perlu bekerja. Kenapa? Karena sudah dicukupi oleh orang tuanya. Dan inilah Pak nikmatnya harta yang baik di tangan orang yang soleh. Harta itu dimanfaatkan untuk membangun agama. Dan dengan demikian ketika dia menggunakan harta untuk agama, maka dia semakin bertambah ilmu itu, maka ilmunya semakin bertambah. Masya Allah Pak. Nah duit harta dimanfaatkan untuk agama, itu juga boleh. Lho Pak, lah nak ngoten nyun sewu. Nanti nak nyangoni kiai oleh, nggih oleh ancen kok. Sapa ngomong mboten oleh? Oleh. Berarti kalau jenengan nyangoni kiai, berarti nopo? Harta sampeyan itu menjadi lebih bermanfaat. Tetapi yang tadi bagi kiai itu seperti tadi harusnya, supaya dia tidak mengharap meminta pada orang lain, yo nyambut gawe niku ngoten. Nah, tetapi kalau nak wis duwe duit, wehno ning gone masyarakat, tunaikanlah hak-hak kepada masyarakat, khususnya hak atas ilmu agama. Nah kalau seperti itu adalah wujud daripada syukur. Li'anau syukrun ala nikmatil aqli
Ini adalah dari bentuk daripada syukur, ekspresi perwujudan daripada bentuknya syukur ala nikmatil akli wal ilmi, atas nikmat akal dan ilmu. Wa inau sababu ziyadati, dan inilah menyebabkan tambahnya ilmu. Masya Allah, Pak. Makanya kula wingi 2 minggu prei, napa Pak? Kula gabung kali rombongan tablik, ora iso penuh ya separuh. Kenapa begitu? Ya ini tadi, kalau rombongan tablik kita belajar menginfakkan diri dan harta untuk agama. Biasanya lah aku ceramah ngene iki kan ya wedang teko, sembarang teko, dilep karo wong. Tidak pernah kita datang langsung kepada masyarakat. Tapi dengan kita ikut tabligh, maka kita bisa langsung mendatangi masyarakat, wong sing awam, sing lagi mendem, sing lagi nopo, kita mendatangi langsung ke sana. Untuk apa? Menyampaikan agama Allah tanpa meminta sepeser pun dari mereka. Itulah termasuk bagian dari syukur atas nikmat ilmu agama yang diberikan oleh Allah kepada saya. Nak temriki nyon sewu sing kula sampekne teng jenengan wis siap. Gelem, ada rasa tolap, gelem lungguh neng kene. Tetapi orang yang tidak ada rasa tolap terhadap agama jumlahnya berapa? Iki sing nang jero masjid karo sing nang jaba masjid oke ndi iki? Oke sing nang jaba. Kira-kira ahli maksiat kalau ahli taat neng kampung ini oke ndi? Oke ahli maksiat. Makanya Pak, perlu kita datangi mereka. Ini bukan untuk mereka, walaupun memang manfaatnya untuk mereka, tapi manfaatnya untuk diri saya sendiri. Untuk apa? Melatih keikhlasan. Nak mboten ngeten Pak, kita tidak akan Pak, susah untuk mendapatkan namanya keikhlasan. Masya Allah. Wong ikhlas niku Pak, dilem ya ora mongkrok, dienyek ya ora ngamuk. Niku jenenge ikhlas. Nggih. Dilem ora mongkrok, dinyek ya ora mungsret. Niku jenenge ikhlas. Mulane nek wong dinyek kok ngamukan, lah niku tersinggung, lah niku insyaallah berarti keikhlasannya belum ada pada dia. Monggo nak kapan-kapan mengki kula program dakwah monggo nak melok. Kila ndika biasane awitane 3 dina mawon, gak sasuwi-suwi. 3 dina. Itikaf nang masjid niku. Kila dan dingendikakan qala Abu Hanifah innama adraktul ilma bilhamdillahi ta'ala wa syukri fa kullama fahimtu wa fiqtu ala fiqhin wa hikmatin qultu alhamdulillahi ta'ala fasdada ilmi wa hakada. Niki Pak, niki dulu Abu Hanifah, Imam Hanafi mengatakan, niku aku sing kula critakne, Imam Hanafi mulai mondok sampai jadi kiai gede isik dodolan teng pasar. Niki nyontoh Abu Bakar As-Siddiq wis dadi khalifah sik dodolan ning pasar. Kira-kira nek sakniki ngoten ya napa? Masyaallah. Lah Imam Hanafi ndawuhne aku mendapatkan ilmu karena
aku memuji kepada Allah dan syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepadaku. Maka ketika aku memahami sesuatu dan aku mendapatkan pertolongan Allah untuk memahami sesuatu, dan aku mendapatkan pertolongan Allah sehingga saya mendapatkan ilmu hikmah, maka aku segera memuji kepada Allah. Maka dengan cara seperti itulah ilmuku semakin bertambah. Imam Hanafi ngoten, Pak. Begitu mendapatkan kepahaman-kepahaman niku langsung, Pak, memuji kepada Allah. Dengan sebab memuji kepada Allah, alhamdulillah, niki jadi kuncinya, Pak. Nanti di belakang insya Allah minggu depan kita akan 2 minggu lagi kita bahas kitab Ta'limut Ta'lim insya Allah. Nanti apa rahasia dibalik syukur sehingga ilmu itu semakin bertambah. Nah, gak gelem syukur, Pak, ilmu itu bukan semakin bertambah, semakin berkurang. Karena dawuh Gusti Allah, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah lagi ilmu kepadamu. Dan niki, Pak, niki kadang-kadang ayat niki hanya dikaitkan karo duit. Nak syukur duit akeh, bondomu tambah. Pokoknya nak syukur tambah. Mulanya nanti bojo sitok syukuro. Nah, mesti ditambah jadi ini. Oh, ngawur. ditambah rasane, ngono lho, Pak. Oh, jenengan niku urung-urung. Masih sitok rasane kaya ngunggul-ngungguli papa, tak ngono to. Niku nak bersyukur. Sakniki wong niki la ing syakartum niku ayat niki seringkali namung dikaitkan dengan urusan harta, urusan duit. Nah, urusan ilmu niku lho, Pak, mboten syukur awake dhewe. Makane ilmune ora saya tambah, ilmune saya suda, rono napa tidak syukur. Dan itu betul, Pak. Ketika syukur terhadap nikmat ilmu itu, Allah menambahkan, Pak, kepahaman-kepahaman baru terhadap ilmu yang dulu di luar dari kepahaman yang diajarkan oleh guru kita, Pak. Kula dewi ini ku, Masya Allah, dereng dangu niki, Pak, diberi kepahaman baru oleh Allah. Maca napa, Pak? Gara-gara maca niku, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini sebetulnya kewajiban manusia sebagai khalifah. Kula maca teng tafsir ora nyethukno, iki penjelasane piye to? Kok malaikat protes ketika Allah memerintah menginformasikan kepada malaikat bahwa aku Allah mau menjadikan khalifah berupa manusia di permukaan bumi. Langsung malaikat protes. Kalimatnya seolah-olah malaikat protes. Ya Allah, ataj'alu fiha, kenapa engkau menjadikan di dunia ini adalah yaj'alu fiha may yusidu fiha, orang yang senantiasa berbuat kerusakan, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Jadi, Pak, sedangkan kami, ya Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami senantiasa membaca tasbih untuk memuji kepadamu, ya Allah, dan mensucikanmu, ya Allah. Maka dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Engkau itu enggak ngerti, yang maha tahu aku Allah. Kalau goleki teng ngene tafsir iki jane maknane ada sesuatu seolah-olah niku missing link, ya, sesuatu yang terpisah.
antara tugas khalifah sama wong sing senantiasa menumpahkan darah. Iki opo jen maknane? Jadi kan silakan cari penjelasan dari beberapa ustadz-ustadz di YouTube banyak tentang makna ini. Oh, khalifah itu adalah sebagai wakilnya Tuhan di permukaan bumi untuk mewujudkan sifat-sifat Tuhan dalam kapasitas sebagai manusia. Nak Gusti Allah ini Maha Rahman, awake dhewe kudu iso melasi wong. Nggih. Pemurah pada orang lain. Ar-Rahim, kita kudu iso melasi wong liya. Dan seterusnya Asmaul Husna. Niku penjelasane khalifah. Wingi kali Gusti Allah niku diberi kepahaman bahwa tujuan pokok dari khalifah itu adalah yang disampaikan oleh malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Inilah tujuan utama sebagai khalifah. Jangan ditambahi, jangan. Tujuan kita sebagai khalifah, jangan kamu berbuat kerusakan di permukaan bumi. Artinya apa? Kita diberi amanah oleh Allah untuk memelihara. Wa yasfiku dima, dan jangan sekali-kali kamu menumpahkan darah. Dijaga betul, jangan sampai kamu menumpahkan darah. Makanya Nabi dan para sahabat perang itu, Pak, itu adalah diserang duluan. Beliau menyerang itu karena membela diri. Bukan kita ini aneksasi kemana-mana. Dan itu, Pak, pemahaman baru. Itu adalah kalimat dari malaikat itu sebetulnya adalah bukan untuk Allah. Allah sudah maha tahu. Kalimat malaikat itu adalah Allah menginspirasikan pada malaikat untuk ngajari kita manusia ketika kita di permukaan bumi ini. Kamu jangan sekali-kali berbuat kerusakan. Kenapa berbuat kerusakan? Berbuat kerusakan itu gara-gara biasa niku boten nurut kalih aturan. Wong sing kulino melanggar hukum nikulah yang terjadi, itulah namanya berbuat kerusakan. Makanya ning donya niki awak dhewe aja melanggar hukum. Nggih, khususe hukum sing didamel kalih Gusti Allah. Karena apa? Kalau kamu melanggar hukum berpotensi terjadinya kerusakan. Dan ujung-ujungnya kerusakan itu saling menumpahkan darah. Artinya kita ini di dunia ini peringatan dari malaikat, jangan tahan tangan kamu, ojo gampang-gampang tanganmu iku berbicara. Termasuk ning omah, nyun sewu Pak, jenengan lo duduk khalifah, nak titik-titik tangannya berbicara. Anake jengkelne plak, bojone jengkelne plak, tonggone jengkel akhirnya diplak pisan. Oh, sampean genten ditunjuk sampean. Artinya tangan itu ditahan. Itulah tugas kamu sebagai khalifah. Niku contoh, Pak. Allah memberi kepahaman. Nggih. Makanya ketika Imam Abu Hanifah diberi kepahaman oleh Allah, langsung beliau bersyukur memuji kepada Allah karena telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasdada ilmi, maka dari itulah tambahlah ilmu yang diberikan oleh Allah kepadaku, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Niku ngoten. Insyaallah mengki kelanjutannya 2 minggu lagi terkait kitab niki. Ngoten nggih? Enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Enten sing tanglet ta? Karek nglakoni ae nggih, dilakoni. Makane jenengan masih kerja sibuk, tolong Pak
ngaji niki dibuka. Nak mboten dibuka Pak sakniki gampang lalaran bukaan teng YouTube. Termasuk ngaji niki enten teng channel kula. Niki ora golek pasaran Pak kula, Pak. Semata-mata untuk ngaji. Nggih. Monggo silakan dibuka karo kerja, disumpeti headsete, lenggere kuping salah siji, ojo salah loro diceluk wong gak ngerti, gak ngreken sampeyan salah siji mawon karo nyopir nge-Grab monggo, karo becak monggo, karo nopo monggo silahkan. Nggih. Artinya apa? Atau kalau kita nggak sempat kerja bangunan, jenengan fokus, silahkan ketika istirahat karo leren-leren ngrungokno sehingga napa nggih ngrungokno nggih supaya napa ilmu kita semakin lama semakin bertambah. Setelah itu ya mari kita amalkan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pun ngoten mawon. Channel napa niku pun kula sampeni Kang Manut, nak niki channel niki Kang Manut. Nggih, dibuka mawon teng YouTube Kang Manut. Apa sih Kang Manut nggih? Kang celuk Kang mboten ustad. Kula mboten wedi kula nek dianu ustad. Apa meneh kok kiai wedi kula, masyaallah. Nggih dongane mawon ya, muga-muga iso dadi kiai. Ngoten mawon. Kula rumangsa sik nggih niki urung bener. Perlu jaluk jenengan tunggu sedaya. Ngoten mawon, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita sekalian sehingga diberi kemampuan untuk mengamalkan perintahnya Allah, sunnahnya Nabi secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.